Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cilegon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas retorika dakwah. Kami di sini mengambil tema konseli. Kita perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholisa dengan NIM 2015-242. Saya Anissa Solehati dengan NIM 2015-275. Saya Reva Aulia dengan NIM 2015-244. Saya Mita Malia dengan NIM 2015-262. Selamat menyaksikan. Setiap orang tua pasti ingin anaknya jauh lebih dari mereka dan selalu ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun terkadang cara mereka salah dalam mendidik anaknya. Banyak orang tua yang memaksakan anaknya agar menjadi apa yang mereka impikan tanpa mereka memikirkan mental anak tersebut. Siti Nurholisa, anak remaja yang seharusnya sedang senang-senang berkumpul dengan teman seusia mereka, namun dia anak yang selalu dituntut oleh orang tuanya supaya jadi anak yang mereka inginkan. Setiap hari, dia selalu dipaksa untuk ini itu dan tidak diberikan kebebasan oleh orang tuanya. Yang dia dapatkan setiap harinya hanyalah ucapan orang tua yang selalu membanding-bandingkan dia dengan anak orang lain. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa terdiam dan menerima semua ucapan orang tuanya. Yang harus dilakukan hanyalah belajar, dan belajar. Sampai akhirnya dia berada di titik paling jenuh dan sudah mulai pasrah akan semua tuntutan orang tuanya. Lisa berpikir bahwa kejadian tadi sudahlah berakhir, namun ternyata tidak. Ibunya kembali memarahinya lagi karena dia berpikir bahwa Lisa di kamar sedang bermain HP. Sampai akhirnya Lisa diusir dari rumah. Entah apa yang ibunya pikirkan itu, sampai-sampai dia mengusir anaknya sendiri dari rumah. Saat di jalan, tidak sengaja Lisa bertemu dengan temannya. Temannya bingung, mengapa Lisa tiba-tiba menangis di pelukannya. Akhirnya, Reva pun berinisiatif untuk mengajak Lisa duduk supaya dia bisa leluasa menceritakan segala masalahnya. Lisa pun menceritakan semua penderitaannya selama ini. Lisa menceritakan bahwa dia diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya dan dia ingin melakukan bunuh diri karena sudah tidak tahu lagi apa yang ingin dia lakukan karena dia sudah diusir dari rumah. Temannya pun kaget atas apa yang diucapkan oleh Lisa dan melarang Lisa untuk tidak melakukan hal bodoh itu. Temannya ingat bahwa dia memiliki kerabat seorang konselor dan menyarankan Lisa untuk berkonsultasi dengannya. Lisa setuju dengan usul temannya tersebut. Kemudian temannya pun menelpon kerabatnya untuk menanyakan kapan waktu yang senggang supaya Lisa bisa bertemu dengannya dan menceritakan semua masalah. Setelah selesai menelpon seorang konselor, temannya mengirimkan alamat konselor kepada Lisa dan Lisa akan berkunjung besok pagi. Temannya tak berhenti memberikan peringatan supaya Lisa tidak melakukan hal-hal yang aneh lagi. Namun Lisa kembali bingung. Sekarang dia akan ditinggal kemana? Karena ingat dia telah diusir oleh orang tuanya. Dan temannya pun mengajak Lisa untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu sampai dia kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Lisa berkunjung ke rumah konselor tersebut dan disambut dengan hangat oleh pemilik rumah. Setelah Lisa dipersilakan duduk, konselor tidak langsung bertanya, "Apa tujuan kamu datang ke sini dan ada masalah apa?" Konselor terlebih dahulu berbincang-bincang dan memperkenalkan diri kepada Lisa dan membuat suasana menjadi santai supaya konseli merasa nyaman dan bebas saat berinteraksi. Setelah itu, konselor mulai bertanya kepada Lisa, ada masalah apa yang dialaminya? Namun saat itu Lisa masih ragu untuk menceritakannya, karena dia takut jika konselor akan memberitahukan kepada orang tuanya. Namun, konselor tersebut menjelaskan terlebih dahulu tentang peraturan seorang konselor dan memberitahu bahwa seorang konselor tidak akan memberitahu masalah dia ke siapapun selain kita yang tahu. Akhirnya, Lisa memberanikan diri untuk menceritakan semua masalahnya.
Lisa menceritakan semua yang dialami selama ini atas perlakuan orang tuanya. Konselor pun memberikan masukan dan saran kepada Lisa dan berusaha menenangkan Lisa. Akhirnya, setelah lama mereka berbincang, Lisa mulai merasa tenang dan kembali tersenyum. Dan dia akan mencoba untuk pulang ke rumah dan berbicara baik-baik kepada orang tuanya. Dan dia akan mulai terbuka kepada orang tuanya dan berharap dengan cara ini orang tua Lisa akan memberikan sedikit kebebasan kepada Lisa. Konselor pun merasa bahagia ketika melihat Lisa tertawa kembali, dan ia pun berharap semoga Lisa tidak akan mendapatkan perlakuan seperti itu lagi dari orang tuanya.